Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 22411069. Di sini saya akan membawakan materi ketujuh dengan judul Perlindungan Konsumen untuk mata kuliah Hukum Bisnis. Definisi: istilah konsumen berasal dari dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris, yaitu consumer. Secara harfiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang. KBBI mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi atau bahan pakai, makanan, dan sebagainya, penerima pesan iklan atau pemakai jasa, pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang memberikan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Menurut Innocentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Darul Badrul Jaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan bahasa dan jasa secara konkret dan real. Pandangan hukum perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek antara lain. Yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen, dan perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan konsumen seperti kepastian hukum. Kemudian ada perlindungan hukum. Bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, terdapat 3 hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu 1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal, kerugian harta kekayaan. Yang kedua, hak untuk memperoleh barang dan jasa atau jasa dengan harga wajar. Yang ketiga, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek. Tujuan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapat informasi tersebut. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, mulai dari kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen. Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap dalam kegiatan penelitian. Kesimpulan,
Konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, sehingga sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, PBB juga telah mengeluarkan pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik mengenai perlindungan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.